Bunuh. Sifat kekanak-kanakan bunuh. Yang beramal ingin dilihat orang bunuh. Yang beramal ingin dipuji oleh orang dibunuh. Yang beramal ingin dilihat, dipuji, diperhatikan, disanjung-sanjung, bunuh. Sifat-sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam dada kita. Jangan biarkan tumbuh besar, karena itu akan menjerumuskan, akan mendorong kita kepada kedurhakaan kepada Allah, dan mendorong kita untuk kafir, untuk ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Pingin dipuji, pingin disanjung-sanjung, pingin dilihat. Beribadah pun juga begitu. Sholat ingin dilihat orang, sedekah ingin dipuji orang, semuanya. Itulah sifat kekanak-kanakan, harus dibunuh. Makanya kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Bayangkan kalau sifat kekanak-kanakan kita tidak dibunuh, sampai kapanpun kita akan mempertuhankan diri kita sendiri. Nantinya kita akan menjadi Fir'aun zaman now, Fir'aun zaman milenial. Kalau sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam diri kita tidak dibunuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa min katsirin nawalid ya hasanan fi alihi ya qaiman bila zawal ya mumti'an bila mital wa lakal hamdu minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhaman lil malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli
عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kul lida'i wa nuru dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi qadhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri faradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiquma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastahrijā kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu, adapun perahu yang dirusak oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, fakanat, maka ada perahu itu limasakinah,
milik dari orang-orang miskin. Ya'maluna, yang mana mereka itu bekerja mereka fil bahri, di lautan, menjadi nelayan, menjadi seorang pelaut. Fa'aratu, maka berkehendak Kanjeng Nabi Khidir untuk apa? An aibaha, untuk merusak perahunya. Memang diniatin untuk dirusak perahunya. Wa kana, dan ada wara'ahum, di hadapan mereka, malikun, yaitu seorang raja yang kejam, raja perompak di lautan, Yahudu, yang akan mengambil kulla safinatin, setiap perahu, ghasban, secara ghazab, secara paksa. Jadi diterangkan ketiga hal yang mana Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup bersabar dari ketiga hal itu. Yang pertama, tatkala Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam merusak perahu-perahu milik dari orang-orang miskin. Diterangkan bahwasanya perahu yang dirusak itu yang pertama adalah milik orang-orang miskin, yang pekerjaannya adalah nelayan, yang pekerjaannya adalah seorang pelaut. Faradu an aibaha, maka aku berhendak untuk merusaknya kapal itu, perahu itu. Disebabkan karena apa? Wa kana wara'ahum, karena ada di hadapan mereka di tengah laut itu malikun, raja laut yang kejam, perompak yang kejam. Yahudu kulla safinatin ghasba, yang akan mengambil setiap perahu secara paksa. Jadi ada perompak di tengah laut, di hadapan sana. Setelah mereka itu berlayar, nanti oleh perompak-perompak ini perahunya akan diambil. Ada raja perompak yang luar biasa yang mengambil perahu-perahu milik nelayan, milik pelaut secara paksa. Makanya perahunya oleh Kanjeng Nabi Khidir dirusak. Jadi nggak jadi dirampok, nggak jadi dirompak oleh raja yang kejam ini. Wa ammal gulam, dan adapun gulam yang dibunuh oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, fakana, maka ada gulam itu, anak kecil itu, abawahu, mempunyai dua orang tua, mukminaini, yang beriman, yang mukmin. Fakhosina, maka khawatir Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam ayyurhikahuma, anaknya ini kelak setelah dewasa akan menjerumuskan orang tuanya, akan mendorong orang tuanya tughyanan, menjadi orang tua yang durhaka, wa kufron, dan menjadi orang tua yang kafir. Fa'aradna, maka berkehendak Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam ayyubdilahuma, untuk mengganti keduanya, mengganti anak dari orang tuanya itu, Rabbuhuma, atas perintah Tuhan mereka berdua, khairon, dengan anak yang lebih baik, minhu, daripada anak yang dibunuh oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Zakatan, yang lebih suci,
wa aqrabah dan lebih qarib kepada Allah, rahmah dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi anak kecil yang dibunuh oleh Kanjeng Nabi Khidir nanti tatkala dewasa akan menjerumuskan orang tuanya untuk mendurhakai Allah dan menentang Allah, menjadi orang yang kafir. Makanya dibunuh oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, dan diganti yubdilahuma rabbuhuma, diganti oleh Allah dengan anak yang khairon minhu, yang lebih baik dari yang sebelumnya, zakatan, yang lebih suci hatinya, wa aqrabah dan lebih dekat kepada Allah, rahmah dan lebih sayang kepada orang tuanya. Wa ammal jidaru, dan adapun jidar, dinding yang hampir roboh, fakana maka ada dinding itu ligulamaini yatimaini, milik dari anak kecil yang keduanya yatim. Milik kedua anak kecil yang keduanya yatim. Fil Madinati, yang berada di kota itu. Wakana, dan adapun dinding itu, tahtahu, di bawah dinding itu, kanzul lahuma, ada harta simpanan milik mereka berdua. Wakana, dan ada anak kecil yang yatim ini, abuhuma, abahnya keduanya, solihan, adalah orang yang soleh. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Khidir melihat ada rumah yang mau roboh, dindingnya yang sudah miring, kemudian oleh Kanjeng Nabi Khidir ditegakkan kembali, diperbaiki, karena di bawah rumah itu ada hartanya anak yatim, ada harta simpanan milik anak yatim yang berada di bawah bangunan itu, dan itu sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk kedua anaknya ini, yang mana orang tuanya ini adalah orang tua yang soleh. Jadi ini ciri-ciri orang tua yang soleh seperti ini, menyiapkan harta, menyiapkan simpanan untuk anak-anaknya. Ini ciri-cirinya bapak atau orang tua yang soleh, sudah mempersiapkan kebutuhan dari anak-anaknya, biaya sekolahnya, biaya hidupnya, biaya mondoknya, biaya kuliahnya, sudah disiapkan biar tidak punya hutang sama anaknya, ya. Fa'arada rabbuka, maka berkehendak siapa Tuhan engkau, ayyabluga, agar nanti sampai keduanya, asuddahuma, dewasa keduanya, wa yastahrija, dan mengeluarkan keduanya, kanzahuma, kepada harta simpanan milik keduanya, itulah rahmatan mir rabbik, berupa rahmat dari Tuhan engkau. Wa ma fa'altuhu, maka tidaklah aku melakukan semua itu, an amri, atas kemauanku sendiri. Semua itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Khidir atas perintah dari Allah, bukan atas kemauannya diri dari Kanjeng Nabi Khidir sendiri. Dalikah, demikianlah, takwil, makna arti dari kejadian itu semua. Malam
yang mana tidak tasdik sanggup alai atas itu sobro engkau bersabar. Jadi setelah diterangkan oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada Kanjeng Nabi Musa, baru ngeh, baru paham Kanjeng Nabi Musa. Namun itulah terakhir batas perpisahan antara sang guru dengan sang murid. Makanya jadi murid jangan banyak bertanya, jangan celometan. Dengarkan, pahami, telaah, kerjakan. Makanya hafir itu menjaga hafalannya, hafir menjaga pemahamannya, hafir menjaga dalam mengamalkannya. Makanya minta kekuatan kepada Allah untuk supaya kita menjadi sang hafid, hafid dalam hafalannya, hafid dalam pemahamannya, dan hafid dalam mengamalkannya. Jadi syaratnya menjadi seorang murid adalah tidak banyak bertanya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh sang mursyid. Itu akan cepat mencapai puncak kesadaran tertinggi. Jadi syaratnya itu, kalau jadi seorang santri, jadi seorang murid, banyak mendengarkan, banyak mengerjakan. Setelah didengarkan, setelah paham, kemudian dikerjakan, masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Jadi jangan sedikit-sedikit bertanya. Makanya sudah diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam kepada Kanjeng Nabi Musa, fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta udita laka minhu dzikra. Boleh kamu ikut denganku, boleh kamu menjadi santriku, boleh kamu menjadi muridku. Syaratnya tidak boleh bertanya atas suatu hal sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya. Itu syarat menjadi seorang murid yang baik. Gak boleh bertanya sampai guru atau mursyid itu sendiri yang menjelaskannya. Pasti aneh, hal yang aneh. Dimulai dari kejadian ikan yang sudah mati, yang sudah menjadi lauk pauk, kemudian melompat, hidup kembali dan melompat ke lautan. Itu pertandanya hidupnya kembali kesadaran. Berarti kemarin sudah mati. Makanya kita jangan belajar syariat saja. Du bolo konco priyo wanito, ojo mung ngaji syariat bloko, kur pinter dongeng nulis lan moco, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Jadi kita jangan sampai hanya belajar syariat saja, belajar kulitnya saja, isinya tidak ada. Kita hanya membawa bekal berupa tempatnya saja, ikannya tidak ada. Melompat ikannya, kesadarannya tidak ada. Makanya menuntut ilmu, bekerja, beribadah harus dengan kesadaran yang penuh kepada Allah.
Jangan sampai kita seperti orang mabuk. Makanya nggak boleh orang mabuk itu sholat, nggak boleh. Orang mabuk tidak sadar sholat nggak boleh. Banyak sekarang orang mabuk sholat itu. Ujuk-ujuknya habis takbir, moro-moro sudah salam. Banyak yang tidak sadar, aku sholat ternyata, kok cepet banget ya, mabuk. Makanya jangan lihat dari sisi luarnya saja. Sholat itu ruh, yang berhubungan adalah ruh dengan Tuhannya. Tidak boleh putus. Kalau cuma jungkar-julik, tidak ada isinya. Sama seperti Kanjeng Nabi Musa beserta santrinya, muridnya membawa tempatnya ikan. Ternyata ikannya nggak ada, isinya nggak ada. Yang dibawa cuma tempatnya aja. Sama seperti kita, tatkala sholat, isinya nggak ada, ruhnya nggak ada, kesadarannya nggak ada. Cuma raganya, cuma jasadnya aja. Yang sujud, yang ruku, yang i'tidal, yang duduk, tanpa isi, tanpa ruh, tanpa kesadaran, ya nggak akan sempurna, nggak akan rosada. Makanya butuh mursida, butuh mursid kita, butuh orang yang cerdas, butuh orang yang bisa membimbing kita mencapai kesempurnaan, khususnya batin kita. Sholat itu hubungan Allah dengan sang makhluk, hubungan sang kholik dengan sang makhluk, hamba dengan Allah. Apa yang mau dihubungkan? Banyak sekarang orang yang sholat cuma jasadnya tok, tanpa isi, tanpa sambungan dengan Allah. Ruhnya tidak ada, kesadarannya tidak ada. Ya ada manfaatnya, sehat badannya, tapi kebahagiaan tidak akan pernah dapat tanpa diiringi dengan kesadaran. Kesadaran ini harus membutuhkan kekuatan yang namanya sabar. Harus sabar kita. Sabar ini adalah kekuatan yang luar biasa. Inti dari kekuatan yang diberikan oleh Allah adalah sabar. Sabar bukan membiarkan diri ini tetap bodoh tanpa berusaha untuk mengaji, dolim itu. Sabar ini tetap kita harus lakukan, berusaha dan berusaha untuk mencapai kesadaran berlandaskan iman, dan iman ini berlandaskan ilmu pengetahuan. Makanya mengaji, biar kita disadarkan oleh Allah, biar kita disempurnakan oleh Allah. Semuanya dari Allah, kekuatan dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah kekuatan untuk kita bisa bersabar, istiqomah menjalankan semua. Gak boleh kita melihat segala sesuatu dari tampak lahiriah saja, tanpa tahu batinnya, tanpa tahu tujuannya. Terus dalam berguru nggak boleh kita celometan, banyak bertanya. Terus tatkala kita berguru juga nggak boleh kita mungkar, ingkar kepada gurunya, menyalahkan gurunya. Tidak boleh. Karena ilmunya, pengalamannya tidak seberapa dibandingkan gurunya. Nggak boleh, biarkan gurunya sendiri yang menerangkan arti takwil itu semua.
Santri nggak punya adab tatkala dia menganggap gurunya melakukan kemungkaran. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Santri kurang ajar, menyalah-nyalahkan gurunya, ilmunya nggak seberapa, amalnya nggak seberapa, sudah memungkar-mungkarkan gurunya, menyanggah gurunya. Jangan celometan jadi orang. Lakukan sami'na wa ata'na. Kita masih belum punya cukup ilmu, apalagi amal. Karena amal itu harus punya ilmu. Kita punya ilmu harus diamalkan. Makanya patuh saja. Apa yang diperintahkan oleh sang guru patuh saja. Gak boleh celometan, gak boleh banyak tanya, cerewet. Gak boleh nyalah-nyalahkan gurunya. Gak boleh. Itulah adab seorang murid, adab seorang santri terhadap gurunya. Jaga hubungan batin dengan gurunya. Jangan lihat tampak dohiriyahnya saja. Diputus, kalau sudah diputus baru nyesal. Qala hadza firaqu baini wa baini. Cukup sudah, putus sudah hubungan murid dengan sang guru. Kemudian diterangkan arti dari itu semua. Udah putus ya nggak bisa nyambung, nggak bisa mencapai kesempurnaan. Jadi makomnya cuma sebatas itu, nggak bisa akan naik level lagi. Bayangkan kalau perahunya tidak dibocorkan oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, bukan cuma perahunya yang dirampas oleh raja yang kejam, oleh perompak yang kejam itu, penghuninya, pemiliknya juga akan dibunuh. Berapa banyak suami-suami yang meninggal, kemudian istrinya menjadi janda. Bayangkan kalau tidak dirusak oleh Kanjeng Nabi Khidir. Dirusaknya itu pun atas perintah Allah, bukan atas kemauan Kanjeng Nabi Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidak aku melakukan itu semua an amri, atas kemauanku. Itu karena wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyelamatkan para nelayan. Bayangkan kalau tidak dirusak. Bayangkan Kanjeng Nabi Khidir tidak mau melakukan, karena itu termasuk perbuatan mungkar misalnya, dari sudut pandang syariat, merusak. Dan Kanjeng Nabi Musa melihat kemungkaran itu, dia bertindak, karena dari sudut pandang syariat itu merusak. Makanya kalau ada kemungkaran, falyughayyirhu, harus dibenarin, harus dirubah. Luar biasa syariatnya Kanjeng Nabi Musa. Kalau dari segi syariat jauh lebih tinggi pangkatnya Kanjeng Nabi Musa daripada Kanjeng Nabi Khidir. Namun dari segi hakikat jauh lebih tinggi Kanjeng Nabi Khidir daripada Kanjeng Nabi Musa. Bayangkan kalau perahunya tidak dirusak, sudah dirampok dan dirampas, dibunuh orangnya. Terus siapa yang mau ngasih makan keluarganya? Siapa yang mau nafkahi keluarganya? Penghasilannya lewat laut, penghasilannya sebagai nelayan, suaminya sudah nggak ada, perahunya sudah nggak ada. Berterima kasih sebetulnya kepada Kanjeng Nabi Khidir yang telah merusak perahunya. Perahunya itu di mana? Di dada. Dada kita ini perahu.
harus dirusak, harus dibocorkan. Kalau tidak dibocorkan tidak akan masuk bahtera ilmunya Allah. Harus dibocorkan perahu kita, harus dirusak, harus dipaksa. Jangan dibiarkan, gak akan masuk-masuk. Ilmunya Allah, petunjuknya Allah gak akan masuk. Makanya dibocorkan perahu kita, biar kita tenggelam kepada bahtera hakikat, bahtera ma'rifatnya Allah. Dibocorkan perahu kita yang ada di dada ini, bocorkan. Paksa kemalasan kita, paksa. Jangan dibiarkan kemalasan kita, harus dipaksa agar kita mencapai kesadaran yang tinggi di sisi Allah. Karena dengan kesadaran yang tinggi itu, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Makanya harus paksa, nggak boleh ada malas. Malas itu ditandai dengan lemes. Kalau pas lagi ngaji, lemes itu ditandai oleh ngantuk, ya. Ngantuk, turu, tidur, wah, tutup lagi perahunya, ya. Harus dibocorkan perahunya itu, biar kita tenggelam kepada samudranya Allah, samudra ilmunya Allah, biar kita tahu ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah di dalam samudranya Allah. Wa amal gulam, dan adapun anak kecil, fakana abawahu mu'minaini, sedangkan ayahnya, sedangkan orang tuanya adalah seorang yang mukmin. Dikhawatirkan kalau dibiarkan anak ini tumbuh besar, dia akan mendorong kedua orang tuanya untuk menjadi orang tua yang durhaka kepada Allah dan menjadi orang yang kafir. Makanya dibunuh oleh Kanjeng Nabi Khidir, dibunuh. Sifat kekanak-kanakan yang ada di dada dibunuh. Jangan biarkan sifat kekanakan tumbuh besar. Dikit-dikit ingin dilihat orang, dikit-dikit ingin dielem orang, dikit-dikit ingin dipuji orang. Itu sifat kekanak-kanakan, harus kita bunuh. Jangan sampai tumbuh besar. Kalau dibunuh, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, sekatan yang lebih suci, suci hati kita, wa aqrabah, dan lebih qarib kita dengan Allah, rumah dan kita dalam kehidupan sehari-hari lebih sayang. Bunuh sifat kekanak-kanakan, bunuh. Yang beramal ingin dilihat orang, bunuh. Yang beramal ingin dipuji oleh orang, dibunuh. Yang beramal ingin dilihat, dipuji, diperhatikan, disanjung-sanjung, bunuh sifat-sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam dada kita. Jangan biarkan tumbuh besar, karena itu akan menjerumuskan, akan mendorong kita kepada kedurhakaan kepada Allah dan mendorong kita untuk kafir, untuk ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Pingin dipuji, pingin disanjung-sanjung, pingin dilihat. Beribadah pun juga begitu. Sholat ingin dilihat orang, sedekah ingin dipuji orang. Semuanya itulah sifat kekanak-kanakan, harus dibunuh. Makanya kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Bayangkan kalau sifat kekanak-kanakan kita tidak dibunuh, sampai kapanpun kita akan mempertuhankan diri kita sendiri. Nantinya kita akan menjadi Fir'aun zaman now, Fir'aun zaman milenial. Kalau sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam diri kita tidak dibunuh, harus dibunuh. Biar kita ikhlas mengabdi kepada Allah dengan cinta, dengan sayang. Wa amal jidar,
Dan adapun dinding rumah yang hampir roboh itu miliknya ligulamaini yatimain, milik kedua anak yatim. Jadi ada anak yatim dua, masih kecil-kecil, dan hidupnya di kota, rumahnya di desa, tidak dirawat. Wakana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah itu ada harta warisan, harta peninggalan dari orang tuanya, harta simpanan dari orang tuanya. Ternyata orang tuanya orang tua yang soleh, yang memperhatikan masa depan dari anak-anaknya. Dia nabung, dia bekerja keras, dia bekerja cerdas, bekerja ikhlas, menabung untuk masa depan anak-anaknya. Setiap anak dikasih tabungan, diberi tabungan. Si A 1 miliar, si B 1 miliar untuk biaya pendidikannya, untuk biaya pondoknya, untuk biaya kuliahnya. Itulah orang tua yang soleh, sudah mempersiapkan semuanya untuk masa depan anak-anaknya. Makanya kalian harus jadi anak yang soleh. Orang tuanya udah soleh, anaknya harus wajib juga soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Nanti pada suatu ketika mereka sudah sudah dewasa, wa yastahrija kanzahum, sudah balik mereka, sudah paham mereka akan mengeluarkan, akan menampakkan kanzahuma, harta simpanan dari ayahnya itu. Berupa apa harta itu? Berupa iman. Itulah rahmat dari Allah. Rahmatan mir rabbik adalah rahmat dari Allah. Kita ini yatim, ruh kita ini yatim, gak punya ayah, gak punya ibu. Ruh yang ada di jasad kita ini yatim, gak punya ayah, gak punya ibu. Ruh ini langsung ditiupkan oleh Allah. Jaga ruh kita ini, jangan sampai dindingnya rubuh, jangan sampai keimanannya rubuh. Ditegakkan keimanan kita, ditegakkan dengan cara apa? Sholat inilah yang harus kita tegakkan. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Tidak ada yang bisa untuk mencegah fahsya dan munkar kecuali sholat. Sholat yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah yang kita lakukan harus semuanya berlandaskan keimanan. Makanya kita bersyukur kepada Allah dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah dititipi iman di dalam dada kita, dijaga bangunannya, bangunan keimanannya dijaga, jangan sampai rubuh, karena itu warisan yang luar biasa, warisan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Namun Allah titipkan iman di dalam dada kita. Walaupun kita jauh, tersekat oleh jarak dan waktu dan alam dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini umat terbaik, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah.
kalian ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik, yang diciptakan oleh Allah, yang dikeluarkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, menghalang-halangi dari kemungkaran. Semuanya itu dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Semuanya karena Allah kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar itu karena Allah. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidak aku melakukan itu semua atas kemauanku, namun itu semua atas perintah Allah, kemauannya Allah, atas petunjuk dari Allah, karena kita mengharap ridho dari Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr, demikianlah takwil, arti makna dari ketiga hal itu. Malam tasti alaihi sobro, yang mana engkau tidak sanggup bersabar atas ketiganya. Inilah pelajaran yang berharga dari Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa, dan juga untuk kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.